Di jantung ibu kota Jakarta, industri perhotelan dan restoran menghadapi badai. 70% pengusaha hotel menyatakan kemungkinan melakukan PHK jika pemerintah tak segera bertindak untuk menolong sektor ini. Menurut survei Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPDPH RI DKI Jakarta, pada April 2025, 96,7% hotel melaporkan penurunan tingkat hunian secara signifikan. Penurunan ini sebagian besar disebabkan kebijakan pengetatan anggaran pemerintah yang selama ini menjadi penyumbang utama okupansi hotel melalui kegiatan dinas dan rapat instansi. Hari ini ya sektor perhotelan kan teriak ya bahwa ada ancaman besar nih. Mungkin lebih dari 60% bilang bahwa terdampak cukup parah. Nah, tadi di belakang saya cerita ada banyak hotel yang di atas 50% mengandalkan dari pemerintahan. Dulu kan secara sadar itu dikeluarkan tahun 2022 untuk mendorong pasca COVID ya, untuk sektor MICE yang sangat luas ini dampaknya. Nah, begitu dicabut langsung kena. Sementara pebisnis kan untuk shifting itu butuh waktu. Untuk shifting segmen itu butuh waktu. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jangan-jangan kebijakan yang terlalu mendadak memindahkan budget ini juga mengganggu bisnis tadi. Pemerintah pernah berjanji menciptakan 19 juta lapangan kerja baru. 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Saudara-saudara sekalian, kami Prabowo Gibran punya program yang sangat jelas, yaitu melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Janji besar yang digaungkan demi harapan rakyat. Tapi hari ini yang terasa justru kenyataan pahit, hingga sulitnya mencari pekerjaan layak dan upah yang tak cukup untuk hidup. Kini Prabowo menyuarakan solusi. 6 paket stimulus ekonomi dikeluarkan bulan Juni 2025. Hal tersebut diberikan dengan maksud untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik. 1 dari 6 paket stimulus ekonomi tersebut adalah subsidi upah untuk pekerja bergaji rendah di bawah 3,5 juta rupiah. Apakah sebenarnya yang dibutuhkan rakyat? Solusi pragmatis seperti subsidi atau penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya? Direktur Kebijakan Publik Celios Media, Wahyudi Askar menilai pemerintah seperti melakukan trial and error dengan tetap mengeluarkan kebijakan tersebut. Uang rakyat habis duluan, kemudian kita baru protes. Nah, makanya saya kira hari ini pemerintah perlu menjawab, ini kebijakan datangnya dari mana? Datanya dari mana? Pemerintah datang dengan ide diskon pesawat, saya setuju sekali tadi Pak Roy. Siapa yang mau berangkat hari ini, yang menikmati itu adalah kelas menengah atas. Saya nggak sepakat negara nggak punya uang. Uang itu ada, tapi uang itu digeser ke MBG ratusan triliun, uang itu digeser ke Danantara, uang itu tidak beredar di bawah. Kalau mau berikan bantuan, lakukan dengan benar. Karena ini uang rakyat. Bantuan subsidi upah misalkan ya, itu hanya dinikmati oleh sektor formal. 60% masyarakat Indonesia itu sektor informal. Makanya ini lagi-lagi persoalan besar yang harus dijawab oleh pemerintah. Kurangi gimmick lah. Kurangi gimmick. Anda merasa selama ini pemerintah Coba tunjukkan datanya, basis data kenapa diskon pesawat itu dilakukan. Subsidi bagi pekerja dapat saja menjadi jalan keluar, tetapi penciptaan lapangan kerja menjadi hal penting yang harus dijaga. Faktanya, angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat per Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Laporan dari World Economic Outlook pada April 2024 dari IMF menunjukkan Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah pengangguran tertinggi di ASEAN, jauh dari negara ASEAN lain termasuk Thailand.
Direktur Celios Bima Yudhistira mengungkapkan kondisi pencari kerja saat ini. Karena kalau kita lihat ya, sekarang itu lapangan kerja semakin sempit, jadi yang para korban PHK tadi itu banyak mendapatkan diskriminasi berdasarkan usia. Mereka punya pengalaman 10 tahun lebih, tapi begitu mereka di PHK, lapangan kerja yang terbuka satu-satunya sekarang itu tidak bisa kembali ke sektor industri pengolahan yang formal. Gelombang PHK makin nyata. Ratusan bahkan ribuan orang menyerbu gelaran job fair di berbagai daerah. Job fair jadi harapan terakhir, tapi lapangan kerja tak sebanding dengan jumlah pelamar. Gelombang harapan membanjiri sebuah mal di Bekasi. Ratusan jiwa dengan latar belakang pendidikan dan domisili yang berbeda-beda berbondong-bondong memadati bursa kerja. Lebih dari 1.000 lowongan dari 40 perusahaan raksasa menjadi janji masa depan yang mereka dambakan. Dari jam 7. Tadi antrean berapa jam? Apa? Antrean berapa jam tadi? Antreannya bisa sampai sejam setengah. Berjam-jam ya? Iya, berjam-jam. Desak-desakan juga nggak? Apa? Desak-desakan nggak? Iya, desak-desakan, dorong-dorongan. Tak ketinggalan, Gedung Kemnaker DKI Jakarta juga menjadi saksi bisu semangat luar biasa pencari kerja, termasuk penyandang disabilitas. Sebuah perusahaan bahkan telah menyiapkan posisi khusus yang ramah bagi tunadaksa dan tunawicara. Dari Bogor ya. Ada posisi yang diinginkan nggak Bang spesifik? Seperti administrasi, seperti bagian kasir. Bang, harapannya apa nih udah bisa ikut job fair di hari ini? Harapannya habis dari sini bisa kerja langsung. Janji 19 juta lapangan kerja bukan sekadar angka di atas pentas. Itu adalah janji atas harapan. Dan harapan adalah satu-satunya pendorong rakyat ketika memilih pemimpin. Menjanjikan harapan menjadi tugas utama bagi pemerintah terpilih untuk memenuhi. Adalah sesuatu yang sejatinya harus dipenuhi.